Kalau berbicara tentang dampak media sosial terhadap psikologi peserta didik, apa yang terbayang di dalam benakmu? Mari kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak media sosial terhadap psikologi peserta didik. Nah, media sosial tentunya membawa dampak yang baik dan tidak baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan media sosial secara bijak untuk memperbaiki generasi-generasi selanjutnya, untuk menjadi generasi-generasi yang lebih baik daripada generasi kita yang sekarang. Marilah kita memberikan contoh yang baik untuk menjadi lebih bijak untuk menggunakan media sosial. Bijak bersosial media. Bersosial media adalah hak setiap orang, namun menjaga sikap adalah hal yang utama. Karena semua berasal dari diri sendiri, maka dari itu kelola diri agar tidak merugi. Nah, bijak bermedia sosial, gimana sih cara bijak bermedia sosial agar hidup menjadi bahagia? Mari kita bahas dalam video berikut. Menggunakan sosmed dengan bijak bisa bikin bahagia. Hai Sobat Muda Bijak, kita tahu kalau sosmed itu udah jadi bagian dari rutinitas banyak orang. Namun di balik seringnya menggunakan sosmed, ada dampak buruknya loh yang mungkin bisa berpengaruh langsung ke penggunanya baik secara emosional maupun mental. Makanya penting nih bagi kita untuk bijak ketika menggunakannya. Bahkan menurut salah satu studi yang dilakukan oleh University of British Columbia, bagaimana kita menggunakan sosmed bisa berpengaruh pada tingkat kebahagiaan kita. Ini adalah beberapa tips gimana cara menggunakan sosmed dengan bijak. Ketika menggunakan sosmed, apa yang kita share akan menjadi konsumsi publik. Maka dari itu bijaklah ketika akan share konten, informasi, komentar, dan lainnya agar tidak menimbulkan hal buruk nantinya. Terkadang kita tidak sadar kalau kita sudah terlalu lama bermain sosmed dan ini bisa berdampak buruk untuk kehidupan sosial bahkan kesehatan kita. Makanya kita perlu membatasi agar bisa beristirahat dan melakukan kegiatan lainnya. Sosmed bisa digunakan untuk membangun relasi dan networking. Jadi ketika menggunakan sosmed, lakukan interaksi dengan teman, keluarga, ataupun orang-orang yang sefrekuensi untuk menjaga hubungan baik. Membandingkan diri setelah melihat konten milik orang lain adalah kebiasaan buruk yang harus dihindari. Kita harus percaya bahwa tiap orang memiliki kebahagiaan dan waktunya sendiri, termasuk juga diri kita. Memfilter konten perlu dilakukan untuk menghindari kita dari konten-konten negatif yang akan merugikan kita. Nah, itulah beberapa tips bagaimana menggunakan sosmed dengan bijak. Semoga dengan tips ini bisa bikin kalian lebih aware lagi untuk bijak bersosial media, supaya pastinya lebih aman dan bahagia ketika menggunakannya, serta terhindar dari hal-hal buruk. Para ahli mengemukakan masa kognitif anak, diantaranya Dalam teori Piaget tentang perkembangan kognitif anak, yang pertama yaitu pada tahapan sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahapan ini fokus pada pengalaman dan perkembangan motorik anak, yang dimana anak mulai bisa berjalan dan lain-lain, pra-operasional, yang dimana 2 sampai 7 tahun. Nah, perkembangan kemampuan berbahasa dan pemikiran simbolik dari anak itu sendiri gitu. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, yang dimana ditandai dengan pemikiran secara logis atau yang berkembang. Yang keempat yaitu tahap operasional formal, yang dimana 11 tahun ke atas, yang dimana anak itu mulai berpikir secara abstrak dan merencanakan sesuatu itu lebih terarah. selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif dari media sosial. Itu positif dan dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Yang pertama yaitu dampak positif media sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Nah, interaksi sosial jadi lebih mudah dengan adanya media sosial, memberikan dampak positif yang dimana interaksi sosial itu lebih mudah gitu kan. Kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain, tidak harus kita itu bertemu gitu, tetapi bisa melalui media sosial gitu. Kedua yaitu akses informasi. Nah, akses informasi menjadi lebih cepat atau lebih mudah. Kedua dampak negatif media sosial. Nah, dampak negatif media sosial ini kecemasan dan depresi. Nah, yang dimana tergantungan terhadap media sosial ini dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Kedua yaitu gangguan perhatian. Kita dipanggil sama orang, kita
dia tidak langsung nyahut nih. Dan juga ketika belajar itu kurang fokus dan lain-lain. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan media sosial secara bijak. Kesimpulannya di sini adalah media sosial memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan media sosial secara bijak dan gunakan media sosial ini untuk menyebar kebaikan. Dan mari kita gunakan media sosial untuk mengakses hal-hal yang positifnya menjadi lebih baik daripada generasi kita yang sekarang.